Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Yunita Agnirimasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMK Nurul Iman, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Video ini adalah koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas. Maksudnya gimana ya? Ingat, setiap anak itu mempunyai karakter yang unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, kebiasaan, pola pikir, gaya belajar, kemampuan literasi, dan lain-lain. Pastinya berbeda kan? Nah, disinilah perlunya usaha guru dilakukan dan diterapkan untuk memenuhi kebutuhan murid yang berbeda-beda agar mereka merasa aman dan nyaman saat belajar di kelas. Dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Lalu, bagaimana melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Supaya dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus memetakan kebutuhan belajar murid, memahami tujuan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang untuk murid belajar, menentukan strategi pembelajaran dan penilaian berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru perlu memahami 3 aspek kebutuhan murid, di antaranya yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness, yaitu kondisi awal murid untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru yang membuat murid siap untuk memberi respon atau jawaban dalam mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar. Tujuan dari mengidentifikasi atau memetakan kebutuhan belajar murid berdasarkan profil belajar adalah untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Profil belajar murid berkaitan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara di bawah ini, yaitu diantaranya mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran, komunikasi dengan guru atau wali kelas sebelumnya, meneliti rapot murid di kelas sebelumnya, dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Guru bisa memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid, seperti materi pelajaran, konsep, ataupun keterampilan. Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara memodifikasi atau membedakan produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan tentang apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan inovatif
untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal tersebut sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, sebaiknya harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu, supaya proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.